Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak ibu yang di rumah? Semoga kalian senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita masuk materi tentang persuasif. Tapi kali ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Nanti kali ini materinya adalah tentang menelaah unsur kebahasaan teks persuasif. Tapi sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam lagi dan lebih spesifik lagi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang nanti Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, review sedikit dengan materi yang pertama. Materi pertama itu ada tentang mengidentifikasi teks persuasif, dan kita sempat belajar tentang strukturnya, mulai ada pengenalan isu, terus ada ajakan, dan bahkan juga ada penegasan kembali. Nah, nanti Bu Anita juga akan membahas sedikit tentang struktur teks persuasif kembali, dan nanti ditambahkan lagi dengan menelaah unsur kebahasaan dari teks persuasif. Nah, kita lihat dulu. Kompetensi dasarnya kali ini ada menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks persuasif yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, baik lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keberagaman budaya dan lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca dengan benar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini dari teks persuasif yang diharapkan adalah peserta didik mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks persuasif yang berupa kalimat ajakan, kalimat saran, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan yang aktual dari berbagai sumber yang didengar. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di bagian awal, kita masuk dulu tentang struktur teks persuasif, mengulas kembali yang mengidentifikasi. Kita lihat ada pengenalan isu, bahwa pengenalan isu itu biasanya berupa sebagai awalan atau pembuka, atau berupa pengantar, atau mengenalkan isu atau permasalahan yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan rangkaian argumen berarti adalah pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini biasanya harus ada data sama fakta yang mendukung argumennya. Kenapa? Karena kalau tanpa data, kita hanya menyebar isu, nanti jadinya beritanya hoax. Jadi kalau misalnya sudah ada isu tentang kebanjiran, berarti kita harus punya data-datanya. Kita baca informasi tentang kebanjiran itu dari mana saja. Terus fakta yang dituangkannya misalnya dapat info bahwa kebanjiran di daerah tertentu tanggal berapa, jam berapa, nah itu biasanya ada data, berarti akan ada fakta. Fakta berarti harus sesuai dengan kenyataan. Jangan menyampaikan informasi atau isu-isu yang di luar ternyata nggak ada isunya atau nggak ada permasalahannya. Lalu yang ketiga ada pernyataan ajakan, di mana kalimat ini merupakan dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan ini biasanya tersirat maupun tersurat. Nah, kalau kemarin kan Bu Anita sempat kasih contoh teks persuasif itu pengenalan isu, argumen, ajakan, bahkan penegasan kembali sesuai dengan strukturnya ya. Tapi kali ini Ibu tampilkan nanti sebuah contoh teks persuasif yang dimana bahwa kalimat ajakan dan kalimat penegasan kembali itu menjadi satu di dalam satu paragraf. Dan yang terakhir dari struktur teks persuasif itu ada penegasan kembali. Artinya apa? Tujuannya untuk memperkuat pernyataan dengan argumen-argumen sebelumnya. Argumen yang mana? Dari rangkaian argumennya, dari pernyataan argumennya, lalu harus ada bentuk penegasan kembali. Nah, bentuk penegasan ini adalah kalimat yang menegaskan apa yang sedang dibahas dalam isu dan rangkaian argumen lainnya. Kita lihat ada kaidah kebahasaan teks persuasif. Nah, kaidah kebahasaan ini berfungsi sebagai penanda utama teks terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kegunaan dari kaidah kebahasaan ini biasanya menggunakan kata-kata teknis dan peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung yang argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya,
oleh karena itu, dan lain-lain yang hampir serupa dengan kata bentuk argumentatif. Kita lihat, ada kata kerja yang menyatakan, masih unsur kebahasannya, ada kata kerja yang menyatakan tentang penjelasan. Nah, kata kerja ini biasanya banyak digunakan pada bagian pembuka dan penyampaian teknis. Contoh kata kerja yang menyatakan penjelasan biasanya merupakan ialah, yaitu, adalah. Nah, itu biasanya kata kerja yang menyatakan penjelasan. Yang kedua, ada konjungsi yang menyatakan tujuan dan penjelasan. Nah, biasanya bagian ini tuh biasa digunakan di bagian tesis. Tujuan konjungsinya apa contohnya? Konjungsi tujuannya, ada penggunaan kata agar, supaya, untuk. Nah, kalau contoh konjungsi penjelasan itu menggunakan kata bahwa. Lanjut, ada konjungsi sebab, akibat, atau kausalitas. Konjungsi ini digunakan berbagai argumen atau biasanya di bagian argumen. Contoh konjungsinya sebab, contoh konjungsi dari sebab itu ada sebab, karena, oleh karena, dan lain-lain. Kalau konjungsi akibat itu ada hingga, maka, sehingga, sampai, dan sampai-sampai. Kita lihat lagi. Unsur kebahasan yang selanjutnya ada kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Nah, menyatakan ajakan biasa digunakan pada bagian rekomendasi. Contoh kata tugas ini, contohnya nih, yang berbentuk tugas. Kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Contohnya ayo, hendaknya, mari, dan lain sebagainya. Kalau contoh kata tugas yang menyatakan larangan, kalau tadi kan menyatakan ajakan. Kalau ini yang menyatakan larangan, jangan, dilarang, hindarilah, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir dari unsur kebahasaan ini ada penggunaan partikel lah dan partikel kah. Selain kata tugas, partikel lah dan kah juga sering digunakan pada bagian rekomendasi, tujuannya untuk mempertegas saran, ajakan, atau larangan yang disampaikan penulis. Kita lihat contohnya ya. Contoh teks persuasif kali ini adalah tentang kebanjiran. Di sini ada pengenalan isu. Bencana alam adalah hal umum terjadi di Indonesia ketika musim penghujan. Terlebih lagi, bagi masyarakat yang bermukim di wilayah ibu kota Jakarta, banjir harus dihadapi oleh masyarakat Jakarta setiap tahunnya saat masuk ataupun puncak musim penghujan tiba. Tak perlu diragukan lagi, bencana banjir pasti menyebabkan kerugian material maupun non-material. Berarti pengenalan isu yang diangkat itu adalah tentang bencana alam, yaitu bencana banjir yang dimana akan menyebabkan kerugian material maupun non material di mana? Di Jakarta. Lanjut kita lihat rangkaian argumennya. Masalah banjir seperti tidak pernah akan habisnya dibahas. Semua orang saling tuding dan menyalahkan mengapa banjir bisa sampai terjadi. Banyak masyarakat yang tutup mata dan hanya menyalahkan pihak pemerintah saja saat banjir tiba. Padahal masyarakat jugalah, nah partikel lah nih, masyarakat jugalah yang harus introspeksi diri dengan banjir tahunan yang selalu melanda ini. Penyebab banjir bukan hanya terjadi karena intensitas hujan yang tinggi. Karena setinggi apapun intensitas hujannya, jika air bisa mengalir dengan lancar, maka banjir kemungkinan kecil akan terjadi. Lalu, apa penyebab terbesar? Mengapa banjir bisa datang? Ulah manusia yang merusak lingkungannya lah. Ada partikel lah lagi ya, lah dan ka. Yang merusak lingkungannya lah yang menjadi faktor utama. Lanjut. Ini masih rangkaian argumen ya. Masyarakat cenderung memiliki budaya buang sampah sembarangan. Masyarakat terbiasa buang sampah di wilayah perairan seperti sungai atau danau. Nah, ini fakta datanya berarti ya. Manusia juga telah merusak alam demi kepentingan ekonomi. Kita rela menebang pohon dan mengunduli hutan hanya demi keuntungan ekonomi semata. Akibatnya, nah ada kata akibatnya, nah hutan-hutan yang jadi hulu sungai jadi gundul tanpa menutup lahan. Itu udah ada kalimat seruan ya, akibatnya dalam teks persuasif. Air hujan yang jatuh pun tak bisa diserap ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang bisa menyerapnya. Air langsung mengalir melalui sungai-sungai. Celakanya, nah berarti kan ada pernyataan.
Sungai yang penuh dengan sampah membuat aliran airnya terganggu. Lalu datanglah partikel lagi. Genangan yang semakin besar dan berubah jadi banjir. Kerugian materi, bahkan korban jiwa pun harus ditanggung oleh manusia. Nah, yang Ibu bilang tadi, bahwa di kalimat paragraf terakhir itu ada yang kalimat ajakan plus bentuk penegasan ulang. Jadi memang ada konsep orang yang bikin teks persuasif itu sebelum penegasan ulang biasanya di kalimat paragraf sebelumnya itu ada pernyataan ajakan. Tapi ada yang pernyataan ajakan digabungkan dengan bentuk penegasan ulang. Kita lihat ya. Karena itulah mari kita sadar diri dengan kembali merawat alam. Berarti pernyataan ajakan. Mari kita sadar diri. Ya kan? Kita sebagai manusia sangat bergantung pada alam. Lingkungan tempat tinggal kita hanya ada satu di dunia ini. Jika tidak dirawat dan rusak, kemana lagi kita akan pindah? Mari, nah kata-kata ada ajakan lagi nih berarti nih. Mari kita atasi bencana banjir dengan sama-sama menjaga kelestarian alam. Jangan tebang pohon sembarangan dan selalu ingat buang sampah di tempatnya. Nah, ada kata mari, itu juga pernyataan ajakan, tapi itu juga sekaligus bentuk kalimat penegasan ulang. Jadi setiap paragraf itu biasanya ada minimal salah satu atau beberapa yang menggunakan unsur kebahasaan, baik itu dari konjungsinya, baik itu dari partikelnya dan lain-lain sebagainya. Biasanya, kenapa? Karena memang dibutuhkan dalam teks persuasif. Jadi berbagai konjungsi unsur kebahasaan itu diperlukan untuk menambah manis dalam teks persuasif. Artinya orang bisa paham untuk kalimat-kalimat selanjutnya menyatakan apa ya, kalimat selanjutnya meneruskannya tentang apa ya, ya itu namanya konjungsi, itu untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Cuma memang ada lebih spesifik lagi. Kenapa? Karena teks persuasif ini kan sifatnya ajakan. Nah, biasanya di kalimat-kalimat terakhir itu diambil kalimat seruan, kalimat ajakan, kalimat saran atau kritik dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks persuasif. Mungkin mudah-mudahan sedikit penjelasan Bu Anita, kalian yang di rumah bisa paham. Tapi untuk pertemuan ini Ibu tidak memberikan tugas terlebih dahulu ya. Jadi tolong diselesaikan tugas-tugas yang sebelumnya. Nanti untuk pertemuan yang ketiga di hari Rabu, kita akan memberikan tugas yang kedua dari teks persuasif. Jadi nanti kalian yang di rumah pahamin dulu konsep dari unsur kebahasaan teks persuasif. Oke ya, terima kasih buat hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu lagi nanti ya kita ya di pertemuan yang ketiga dari teks persuasif ini. Dan kita udah mau UTS nih. Berarti kan teks persuasif ini akan terpotong sama berbenturan dengan UTS. Nanti akan dilanjut lagi setelah UTS Zoom online. Jadi Ibu berharap anak-anak Ibu yang ada di rumah bisa menyelesaikan tugas kalian semuanya di rumah dengan baik. Jadi jangan disia-siakan waktu yang sudah kami berikan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita juga mengerjakan sesuatu itu sifatnya sistem kebut semalam. Artinya besok mau ujian ditagih nilainya sama wali kelasnya atau mau gurunya tiba-tiba baru dikerjakan. Yang ada itu malah makin menumpuk dan bikin kerjaan kalian makin banyak. Jadi tolonglah belajar tanggung jawab dengan kondisi kita yang sekarang ini. Karena kondisi pandemi ini kita juga nggak mau terus-terusan seperti ini ya. Karena lebih enak bertemu langsung atau berinteraksi langsung. Jadi ketika kita ada yang kurang paham, kurang ngerti, berarti kita bisa tanya sama gurunya. Nah, kalau memang ada yang pengen ditanyakan, nanti dari unsur kebahasaan, kalian bisa japri Bu Anita atau guru-guru yang mengajar di kelas kalian masing-masing. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di hari Rabu ya. Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.